Eh, maaf, mau nanya nih, baca di beberapa artikel gitu, Mas Pran pernah punya pengalaman kecanduan video porno. Nah itu benar nggak sih, maksudnya kayak gimana, klarifikasi atau tanggapannya? Betul. Itu juga salah satu yang menjadi escape-nya saya waktu itu. Karena dengan menyaksikan pornografi gitu, kan kalau misalnya secara sainsnya adalah ada kelenjar di dalam otak yang menghasilkan hormon yang bikin kita senang ya. Jadi sebenarnya kayak drugs gitu. Makanya bisa kecanduan. Terus apalagi setelahnya misalnya masturbasi dan lain sebagainya gitu. Dan itu akhirnya jadi escape, tapi sesudahnya ada rasa bersalah. Dan ternyata kalau dilakukan terlalu banyak juga nggak sehat juga, apalagi dalam ruang lingkup rumah tangga ya. Tentu fantasi itu jauh lebih indah daripada apa yang real gitu. Nah, tapi ya apa yang saya alami, kesalahan apa yang saya lakukan nggak mendefinisikan saya gitu. Apa yang akhirnya saya belajar gimana sih caranya untuk bangkit ya. Karena setiap orang kan pasti pernah jatuh, tapi untuk stay down gitu, untuk tetap jatuh itu keputusan sih. Jadi ya kapan kita mau bangkit lagi. Itu kapan sih Mas Pran, maksudnya dialami waktu kecanduan itu? Wah, lama banget itu, dari mulai sekolah kayaknya, dari mulai SMP ya, dari mulai SMP sampai menikah ya mungkin ada waktu-waktunya gitu. Tapi yang paling berbahaya menurut aku adalah pornografi itu bahayanya adalah sama kayak orang kecanduan gitu. Begitu saat canduan apapun, orang tuh jadi nggak bisa berpikir secara logis gitu. Melakukan hal-hal yang nggak ke Tuhan, karena yang paling cinta sama kita Tuhan ya. Apapun yang kita lakukan nggak mengurangi cintanya Tuhan, apapun yang kita lakukan nggak akan menambah gitu. Dan karena akhirnya begitu dicintai, saya sadar begitu dicintai sama seseorang, sama pribadi, sama Tuhan, gitu. Akhirnya saya jatuh cinta juga sama Tuhan. Dan kalau kita misalnya cinta sama seseorang, pasti kita pingin senang dia ya kan? Dan kita nggak mau bikin dia sedih ya. Istri saya gitu, senang saya sedang mandi gitu ya. Ya karena saya cinta sama dia ya, saya juga berusaha mandi wangi gitu. Ya sama gitu. Tuhan juga nggak senang kalau melihat saya melakukan nonton pornografi dan lain-lain gitu. Jadi dengan fokusnya bukan sama pornografinya, tapi fokusnya sama cintanya, akhirnya saya bisa. Nanti bisa jadi ini pelajaran juga buat masyarakat di luar gitu ya, maksudnya seorang Frans Nicholas yang dulu kayak gitu tapi bisa berubah dan akhirnya meninggalkan gitu. Iya, ya seorang Frans Nicholas nggak sempurna gitu. Bahkan saya berani bilang Frans Nicholas tuh rusak. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan nggak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang saya gitu. Tuhan tuh melihat kita tuh indah. Nah, dan seringkali kan kita berusaha untuk sempurna ya, postingan di sosial media juga kan yang paling bagus gitu. Tapi justru yang kita berusaha menampilkan yang sempurna-sempurna itu bikin kita nggak bisa relate sama orang. Dengan saya berbagi kayak gini di beberapa channel media gitu, ada banyak orang yang reach out juga, Kak saya juga ngalamin hal yang sama, gimana caranya. Akhirnya ada jadi jembatan gitu. Dan saya juga akhirnya sadar, oh ternyata saya ngalamin ini ternyata bisa membantu menguatkan orang lain juga. Jatuh boleh, tapi jangan selamanya jatuh. Oke, makasih banyak. Yang nggak menguntungkan gitu kan, banyak ya kita dengar gitu, misalnya memperkosa gitu, awalnya karena banyak nonton video porno gitu, atau ya nggak usah jauh-jauh gitu. Rumah tangga saya pun bermasalah karena ya saya lebih asik dengan fantasi saya gitu. Makanya segala sesuatu boleh, tapi apakah membangun atau tidak, nah itu keputusan kita ya. Kabarnya sampai istri murka, itu bener nggak sih Mas Pran? Sampai istri murka gitu, marah? Oh iya dong. Kebayang nggak kalau misalnya kita, orang yang paling mungkin melukai kita kan yang paling dekat, bener nggak? Nah, kebayang nggak orang yang paling lu cintain, yang paling dekat sama lu, lebih memilih sama fantasinya dibandingin sama lu gitu. Ya kan? Ya pasti luka lah. Dan aku pun kalau misalnya dibalikin, aku juga ya sama kayak selingkuh sebenarnya. Selingkuh kan bukan cuma sekedar kalau misalnya udah berhubungan badan atau apa juga, tapi
mulai dari pikiran juga. Treatmentnya apa mas? Yang Kenapa? dilakukan treatment yang Frans Sampai akhirnya nggak kecanduan gitu. sampai akhirnya Pertama ya dari perubahan pola pikir di saat belajar menyadari bahwa ternyata apa yang aku lakukan ini tidak sehat, efeknya tidak baik, terus efeknya kemana-mana termasuk ke dalam pernikahan. Di saat menyadari itu kan kita juga cara melihatnya jadi berubah ya. Kalau dulu kan gua nganggapnya biasa cowok mah siapa sih yang nggak nonton bokep gitu kan, malah akhirnya jadi pembenaran gitu. Masih untung gua nonton bokep bukan yang lain yang lebih parah gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Ternyata enggak juga. Justru kalau misalnya kita lihat secara sains pun otak kita tuh berubah gitu. Jadi ada yang berubah gitu. Kita nggak bisa berpikir logis karena kecanduan itu. Yang saya lakukan adalah konsultasi kepada ahlinya, cerita, terus terbuka ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi itu juga mesti ada penerimaan, jadi kita bisa terbuka. Terus nanti ada teman-teman juga yang bantu dengan kita terbuka, ada banyak teman yang bantu, dikasih tahu caranya, terus juga mendekatkan diri ke Tuhan, karena yang paling